Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Tsumma assalatu wassalamu 'ala khair khalqillah Muhammad ibn Abdillah wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ahyina ala sunnati wa amitna ala millati wahsyurna fi zumrati wa adkhilna jannata tahta liwa'i washfa'na bi syafa'ati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ba'd. Teman-teman yang dimuliakan Allah, sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, pertama saya ingin menyapa semua teman-teman yang sedang di rumah berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah wabah virus Covid-19 ini yang sudah masuk ke Indonesia dan sudah menelan korban. Kalau saya tidak salah sudah 400 orang yang meninggal, sudah hampir 30-an lebih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran, keistiqomahan untuk senantiasa menganggap ujian dan cobaan ini rahmat bagi kita. Dan mudah-mudahan momen ini bisa kita manfaatkan untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita berinteraksi kepada Al-Qur'an, kembali lagi kita membuka Al-Qur'an, mentadabburi isi Al-Qur'an. Momentum ini momentum yang paling berharga yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan musibah itulah kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dan yang lebih pentingnya kita bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Khusus teman-teman jomblo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tengah kejombloan Anda, di tengah masa isolasi ini, di tengah masa penantian Anda, tentu Anda berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah ini segera Allah angkat, agar wabah ini segera menghilang di tengah-tengah kita. Tapi yang jelas insyaallah meskipun di tengah musibah ini kajian tetap harus ada, ngaji tetap harus jalan. Maka alhamdulillah Markas Hijrah Indonesia mengangkat tema pada malam minggu ini untuk menemani kejombloan Anda di kamar Anda masing-masing, untuk menghilangkan kegalauan Anda. Maka insya Allah kita akan sama-sama talk show. Nanti silakan teman-teman yang punya pertanyaan seputar pernikahan silahkan. Insya Allah nanti kita akan sharing di sini insya Allah bersama teman-teman yang sudah stay tune di tempatnya masing-masing. Maka saya himbaukan segera kirimkan pertanyaan, karena kita akan membahas semua pertanyaan insya Allah yang dikirimkan teman-teman jika waktu memungkinkan. Dan terakhir sebelum kita menjawab pertanyaan, marilah kita berdoa kepada Allah. Ya, ada beberapa doa yang dianjurkan dari Rasulullah SAW untuk senantiasa kita amalkan di tengah musibah ataupun untuk menjaga diri kita dari segala penyakit-penyakit ataupun musibah-musibah ataupun segala hal yang membahayakan diri kita. Doa yang pertama banyak sekali yang disampaikan oleh Rasulullah, tapi saya catat beberapa doa yang mesti kita amalkan dan kita baca di kehidupan kita, baik dalam keadaan wabah saat ini ataupun mungkin dalam keadaan tidak ada wabah, tetapi doa ini mampu menjadi penguat diri kita, mampu memberikan kepada kita ya imun. Kalau manusia membutuhkan imun yang kuat untuk mencegah virus, maka kita membutuhkan doa-doa untuk kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah wabah ini. Baik, ada beberapa doa. Yang pertama yang disunnahkan dibaca oleh Rasulullah SAW. Sebentar saya kutip hadisnya. Di sini cukup banyak sekali. Yang pertama tentang, ada pertanyaan yang masuk belum? Belum. Oke, baik. Masih menunggu pertanyaan. Oke, baik, sebentar ya, saya bukakan Teman-teman yang mau langsung tanya bisa langsung CP adminnya yang ada di flyer, atau bisa langsung di kolom komentar juga, atau langsung ke
tentang persoalannya sendiri nggak apa-apa, bisa langsung gitu kan. Nah, Ikhwan aja putus Iya. langsung ke chat pribadi. Baik. Ini saya sebutkan beberapa hadis yang berisi tentang doa yang mesti kita baca di tengah-tengah wabah yang sangat membuat kita takut. Tapi ingatlah ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Sesungguhnya wabah virus ini Allah kirimkan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan tujuannya untuk membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak manusia yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan adanya penyakit wabah ini membuat kita takut dan kembali kepada Allah. Beberapa doa yang mesti kita baca. Yang pertama yang diriwayatkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Utsman pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, man qala, siapa yang membaca doa ini, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, thalatha marrat, 3 kali kita baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Anda baca 3 kali. Ketika itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan mendapatkan kemudaratan atau bahaya dalam kehidupan kita. Jadi kita baca 3 kali di pagi hari dan 3 kali di sore hari. Kita usahakan menghafalkan doa ini karena insya Allah doa ini akan menjauhkan kita dari segala penyakit-penyakit yang ada. Kemudian satu lagi doa yang dianjurkan Rasulullah SAW, dan ini semuanya ada di Adhkarus Shabah wal Masa, ada di zikir petang, pagi dan petang. Satu lagi doa tentang yang disampaikan Rasulullah yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya, A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Siapa yang membaca doa ini 3 kali di setiap petangnya, A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, dengan segala keburukan-keburukan yang ada, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya sepanjang malam. Mudah-mudahan dengan 2 doa tadi, yang pertama bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama', yang kedua a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Hafalkan doa ini, dan ini sebagai wasilah kita untuk menjaga diri kita, karena di tengah wabah ini ada 3 hal yang mesti kita lakukan. Pertama, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga perbanyak istighfar dan amal saleh. Jangan sampai di tengah musibah ini Anda melakukan kemaksiatan, karena sesungguhnya musibah yang paling besar ketika Allah berikan musibah kepada kaum, kepada suatu tempat, ketika diberikan musibah kemudian penduduknya bermaksiat, itulah dosa yang paling besar. Hatta idza ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum. Falaula idza ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum. Sebenarnya Allah berikan wabah ini untuk kita berdoa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sebagian di antara kita qasat qulubuhum, yang hatinya sudah keras dengan kemaksiatan, maka bagi mereka ada musibah dan tidak ada musibah sama saja bagi mereka. Maka hafalkan doa ini untuk senantiasa menjaga diri kita dari segala keburukan dan kemaksiatan. Baik, ada pertanyaan tadi? Ada satu nih, Sob. Iya, silakan. Jadi ada yang bertanya melalui langsung teman sendiri, sebenarnya mengenai doa. Doa itu lebih baik mana? Doa untuk mendapatkan jodoh yang menyebut nama atau tidak? Maksudnya kan boleh nih nama berdoa dengan menyebut nama gitu ya. Tapi yang mana yang lebih baik, kita sebut namanya atau nggak disebut namanya gitu, Sob? Iya. Baik. Untuk masalah jodoh, ini sangat penting untuk teman-teman ketahui bahwasanya di dalam hadis yang dituliskan Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'un An-Nawawiyah, 40 hadis yang
tuliskan Imam An-Nawawi bahwa di sana ada menjelaskan satu hadis bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, manusia itu ketika dia di dalam perut, ya, dalam keadaan ibunya hamil, 40 hari setelah itu telah ditiupkan roh. 40 hari. 40 hari. Setelah itu, ya, dalam kondisi 40 hari itu Allah sudah menetapkan, ya, beberapa hal dalam kehidupan kita, termasuk di dalamnya adalah jodoh, rezeki, ya, ajal, takdir baik dan takdir buruk, itu semua sudah Allah tetapkan. Jadi Allah sudah menetapkan segala sesuatu di muka bumi ini, ya. Wa qaddarnahu taqdira. Allah sudah tetapkan semua. Maka untuk masalah jodoh, ketika kita condong kepada salah satu ikhwan atau akhwat yang baik sifatnya, bagus akhlaknya, bagus agamanya, maka tidak masalah kita menyebutkan namanya. Tapi jangan Anda paksa, ya. Contoh ketika saya pengen nikah dulu, saya condong kepada satu akhwat yang saat ini alhamdulillah kecondongan itu Allah ijabah. Jadi dulu ketika saya punya kecondongan kepada satu akhwat dan ingin menikah, saya sebutkan namanya dalam doa. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jika si fulana, jika dia baik bagiku, maka jodohkanlah kami. Jika tidak, maka berikanlah yang terbaik, yang lebih baik daripada dia. Tidak apa-apa Anda sebutkan, ya. Justru Allah senang, ya. Anda berdoa, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh khusyuk, ya, dengan penuh kekhusyuan yang di dalamnya Anda sebutkan semua apa yang ingin Anda minta meskipun Allah